Halo teman-teman, sekarang saya sedang melakukan uh, dokumentasi untuk menyelesaikan salah satu tugas proyek PBL Manajemen Sumber Daya Manusia yang dimana mengharuskan saya melakukan dokumentasi ke salah satu perusahaan terkait dari tugas tersebut. Ya, sekarang saya juga sedang bersama teman saya. Dia membantu saya untuk melakukan rekaman video sekaligus juga ikut menyelesaikan tugasnya sendiri. Saya ingin bertanya, ketika ada permasalahan global, contohnya seperti kasus COVID-19, apa dampak terhadap perusahaan dan bagaimana cara perusahaan untuk tetap bertahan di dalam permasalahan tersebut? Kalau kemarin perusahaan saya itu cukup bisa bertahan karena untuk di sektor yang besar, untuk proyek-proyek itu masih bisa berjalan. Nah, tidak mengganggu sama sekali dan masih bisa dijalankan sehingga pada saat COVID itu memang ada penurunan, tetapi semuanya itu masih bisa dijalankan, ya. Jadi selain itu jadi kan pada saat COVID itu biasa kita company saya ini lebih banyak menerima orderan dari mall-mall. Sedangkan pada COVID itu kan mallnya tutup, ya kan? Nah, mau nggak mau kita harus melakukan inovasi. Inovasi mencari proyek-proyek di luar daripada mall. Nah, salah satunya proyek-proyek yang cukup besar seperti pabrik ataupun jalanan-jalanan gitu loh, yang masih bisa melakukan instalasi pipa gas ini. Jadi company saya melakukan inovasi dan transformasi. Ya, untuk selanjutnya, bagaimana cara perusahaan untuk terus bisa bersaing dengan perusahaan lain agar bisa terus mengikuti perkembangan global? Supaya bisa ikut bersaing itu salah satunya meningkatkan kualitas dan mutu, ya. Saya kontraktor. Salah satu pelayanan dari kontraktor itu jasa. Nah, kalau misalnya kita memberikan jasa yang bagus kepada customer kita, kepada klien kita, dia pasti kalau misalnya lagi mau instalasi pipa gas di mana akan balik lagi, ya. Karena kita memberikan jasa yang bagus, terus udah gitu kita akan memberikan garansi juga selama 1 tahun. Selain itu juga kita kan memberikan mutu yang baik, karena di dalam gas itu kan nggak boleh ada yang salah. Ya, kalau misalnya salah, meledak, terbakar, resikonya kan balik ke kita lagi, ya, karena kita yang menginstalasi untuk mereka, gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan dapat menyelaraskan strategi manajemen sumber daya manusia dengan tujuan bisnis global yang beragam di berbagai pasar internasional? Yang pertama, SDM-nya kita ikutkan training, ya. Jadi pelatihan-pelatihan supaya bisa mengikuti zaman untuk globalisasi ini. Terus yang kedua itu biasanya kita kasih penunjang untuk di dalam pekerjaan. Misalnya laptop, ya kan? Terus koneksi internet yang cukup tinggi, ya kan? Supaya bisa jalan dengan lancar. Terus yang ketiga juga untuk brainstorming. Jadi memberikan kita kasih kepada karyawan-karyawan SDM-SDM itu masukan-masukan untuk perusahaan supaya bisa lebih berkembang dengan baik. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana dampak perbedaan sistem pendidikan dan pelatihan di berbagai negara terhadap perkembangan karir karyawan di tingkat global, dan bagaimana kriteria yang diinginkan perusahaan itu sendiri? Ini biasanya beda-beda ya, masing-masing negara. Kan kita ada negaranya tuh ada 3. Biasa kan ada negara berkembang, ada negara baju, sama negara terbelakang. Nah, dimana kalau misalnya negara maju itu udah tidak perlu diragukan lagi, ya kan? Mereka pasti akan maju, ya, dan terus berkembang supaya mereka bisa lebih maju lagi mengikuti
zaman yang ada, terus sama perkembangan teknologi. Nah, sedangkan negara yang berkembang, dia mau nggak mau harus terus belajar. Ya, kalau bisa sih belajar dari negara majunya supaya mereka bisa menjadi negara dari berkembang bisa menjadi negara maju juga, itu istilahnya. Nah, dan juga kalau negara terbelakang itu supaya mereka bisa bangkit lah istilahnya ya, bisa pelan-pelan bangkit untuk menjadi negara berkembang dulu. Nah, dari situ mereka mungkin melakukan inovasi-inovasi, terus usaha-usaha supaya bisa menjadi negara yang lebih baik ya. Kalau yang untuk maju dan berkembang tinggal melakukan inovasi, terus edukasi, masukan-masukan ide ya, ataupun teknologi ya seperti AI itu. Terima kasih Bu atas segala jawabannya.